Sahabat pendidikan karakter, apakah tepat memasang CCTV di lingkungan sekolah kita? Setapak, semua tentang pendidikan karakter. Sahabat pendidikan karakter, hari-hari ini kita lihat di banyak sekolah, terutama di sekolah swasta maupun di sekolah negeri, mereka banyak memasang CCTV. Mulai dari pintu gerbang sekolah, di lorong-lorong, di tempat yang mengarah ke toilet, bahkan memasang CCTV dilakukan juga di dalam kelas dan juga di ruang guru. Hebatnya lagi dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, CCTV yang dimiliki oleh manajemen sekolah bisa diakses langsung oleh pimpinan sekolah, terutama kepala sekolah, yang bisa dilihat dimanapun dan kapanpun. Artinya, kepala sekolah atau pihak-pihak tertentu bisa melihat apa yang terjadi di dalam kelas maupun di ruang guru, dan di seluruh lingkungan kelas hanya dengan memegang handphone dan mereka bisa melihat. Apakah pemasangan CCTV seperti ini bisa membantu pembentukan karakter anak-anak kita? Dan apakah pemasangan ini mampu menumbuhkan lingkungan komunikasi yang manusiawi dan penuh kepercayaan, kemerdekaan dan kebebasan yang menjadi ciri esensi sebuah proses pendidikan? Sahabat pendidikan karakter, kalau saya perhatikan, banyak sekolah memasang CCTV itu biasanya ada 3 alasan. Pertama, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekolah. Yang kedua, untuk menjaga supaya tidak terjadi kegiatan kekerasan, bully yang terjadi di satuan pendidikan, baik itu di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas. Karena itu dipasang CCTV di dalam kelas. Yang ketiga, untuk membantu manajemen dan kepala sekolah melakukan supervisi terhadap proses dan cara pengajaran Bapak Ibu guru di sekolah. Mari kita telaah satu persatu apakah hal-hal seperti ini dapat membantu kita untuk menumbuhkan karakter di dalam lingkungan pendidikan. Pertama, CCTV bila dipasang di lingkungan sekolah, di pintu gerbang sekolah, di lorong, kemudian diletakkan di lorong di mana ada toilet, kamar mandi WC, lalu di luar pagar sekolah untuk melihat siapa saja yang bisa keluar masuk untuk menghindari adanya pencurian maupun orang-orang lain yang ingin melakukan niat buruk di sekolah, tentu bisa dibenarkan. Namun yang kedua, ketika kita memasang CCTV dengan alasan untuk menjaga supaya tidak terjadi kekerasan di sekolah maupun untuk supervisi guru, kita perlu bertanya, apakah memang sekolah kita sudah separah itu sehingga di dalam kelas pun itu harus dipasang CCTV? Menurut saya, pemasangan CCTV di dalam kelas hanya bisa dibenarkan ketika sekolah itu sudah tidak bisa dipercaya lagi satu sama lain, sehingga di lorong sekolah, di dalam ruang kelas pun harus dipasang CCTV karena mungkin terjadi kekerasan yang sering terjadi, berbagai macam tindak hal yang tidak diinginkan terjadi di ruang-ruang kelas. Apakah situasi kelas kita sudah sedemikian buruknya, sehingga sekolah harus memasang CCTV yang ditujukan di dalam kelas? CCTV yang dipasang di dalam kelas dalam konteks pendidikan karakter jelas tidak kondusif dan tidak relevan. Mengapa? Karena pendidikan karakter itu terkait dengan bagaimana kita menumbuhkan otonomi moral terhadap nilai-nilai di dalam diri anak-anak dan di dalam diri semua warga sekolah. Artinya apa? Tanpa ada CCTV sekalipun, seharusnya anak-anak itu bisa paham tentang nilai-nilai kejujuran dan integritas. Bagaimana mungkin kita menawarkan nilai-nilai integritas dan kejujuran bila di dalam kelas ada CCTV? Guru pergi pun dari kelas, ketika ada ujian, siswa pasti tidak akan mencontek. Mengapa? Ya karena ada CCTV, siswa tahu ada CCTV, sehingga dia tidak mungkin mencontek. Kualitas sekolah yang seperti ini, level pendidikan karakternya sangat dipertanyakan. Tentu akan sangat berbeda dengan sekolah yang tidak ada CCTV di dalam kelas, tetapi ketika siswa itu mengalami ujian di dalam kelas dan guru itu tidak ada di dalam kelas mengawasin, maka siswa itu secara jujur dan berintegritas melaksanakan tanpa ada contek-contekan. Itu baru pendidikan karakter yang benar. Alasan ketiga bahwa supervisi guru bisa dilakukan melalui CCTV, tentu ini sangat mengada-ada. Karena apa? Pendidikan itu lebih relasi manusiawi, bukan relasi kontrol sistem melalui CCTV. Di beberapa sekolah internasional, guru ketika mengalami supervisi memakai kamera yang ada di dalam berupa pensil atau bolpen ditaruh di sakunya. Ketika dia mengajar, lalu materi-materi itu dipakai untuk evaluasi supervisi. Saya rasa ada sistem mekanisme pengawasan yang buruk dalam proses supervisi akademik.
Bahkan, ini bukan supervisi yang manusiawi, bukan supervisi pendidikan yang lebih mengutamakan relasi dialogis interpersonal antar guru dan kepala sekolah. Di beberapa negara maju, CCTV tidak boleh dipasang misalkan di ruang guru di mana guru bertemu. Apalagi tujuannya hanya untuk mengawasin apakah guru-guru saya itu malas-malesan, tidur, nggak mengerjakan tugas, ngobrol, ngerumpi. Itu artinya sekolah sudah ada dalam situasi yang sangat buruk dalam konteks pendidikan karakter. Karena apa? Terjadi distrust. Tidak ada kepercayaan satu sama lain antara bapak ibu guru, antara rekan-rekan sejawat, dan pimpinan sekolah, kepala sekolah, manajemen, maupun yayasan. Lebih parah lagi kalau CCTV ini di sekolah negeri kemudian bisa diakses semuanya oleh kepala dinas, orang-orang yang tidak berkepentingan langsung dengan dunia pendidikan yang menjadi kewenangan sebuah sekolah. Tentu, situasi seperti ini tidak kita inginkan. Mengapa? Karena ini mengingatkan saya pada Jeremy Bentham yang mengusulkan sebuah rumah kaca panoptikon, optik yang dipasang di mana-mana untuk menjaga narapidana dalam sebuah rumah tahanan. Narapidana bisa dikontrol dan dilihat oleh seorang sipir hanya melalui kaca-kaca yang dipasang tanpa narapidana itu tahu bahwa dia sedang diawasin dan dikontrol. Pengawasan dan kontrol seperti penjara ini bukanlah ciri dari lembaga pendidikan yang mengutamakan kepercayaan, kemerdekaan, tanggung jawab, dan relasi antar manusia yang baik. Karena itu, pemasangan CCTV di satuan pendidikan harus kita lihat sesuai dengan proporsinya, dan menurut saya, semakin tidak ada CCTV, semakin relasi kepercayaan satu sama lain ditumbuhkan, maka sekolah akan menjadi sekolah yang aman, nyaman, tertib, penuh rasa hormat, respek satu sama lain, bukan sebuah sekolah yang seperti penjara. Penjara jelas membatasi kemerdekaan dan kebebasan manusia. Pembentukan karakter tidak mungkin ditata dan diatur melalui mekanisme pengawasan, supervisi, dan kontrol seolah-olah semua warga sekolah adalah narapidana. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Setapak, semua tentang pendidikan karakter. Setapak, semua tentang pendidikan karakter.